Saya percaya andai kata Puan tidak dikelilingi oleh orang yang hanya bisa memuja, tidak dikelilingi oleh orang yang tidak bisa mengkritik Puan Maharani, tidak dikelilingi oleh orang yang diam dan hanya manut saja, maka pada saat itulah Puan Maharani itu akan tampil dengan kekuatan yang sejajar. Pecinta Indonesia, pecinta bangsa dan demokrasi. Hari ini, mungkin sekitar pukul 19 malam, 20 September 2022, saya melihat di TV Kompas suatu percakapan, ya sebenarnya juga bisa dibilang sebuah perdebatan antara Emmanuel Ebenezer dengan salah seorang pengurus PDIP. Nah, pangkal dari percakapan atau perdebatan ini adalah tentang posisi dari Puan Maharani dan Ganjar Pranowo. Apakah kedua tokoh ini atau mana yang lebih tepat diajukan menjadi calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI Perjuangan? Apakah Puan Maharani atau Ganjar Pranowo? Nah, yang menarik adalah pendapat dari Emmanuel Ebenezer itu sebagai ketua sukarelawan Ganjar Pranowo. Dia mengatakan bahwa kemunculan Ganjar Pranowo itu adalah murni dari dukungan rakyat. Dengan mengatakan ini, sebenarnya Emmanuel ingin mengatakan bahwa Puan Maharani itu lebih didukung oleh partai dibandingkan oleh rakyat. Nah, tentang ini sebenarnya bisa kita buktikan dengan hasil-hasil survei. Nah, tetapi saya tidak ingin berfokus kepada hasil survei itu. Yang mau saya bahas di dalam konteks ini adalah semacam ketegangan internal di dalam sebuah partai terbesar di bawah kepemimpinan Megawati Soekarno Putri, atau saya panggil Mbak Mega. Nah, Ganjar di dalam konteks ini memang harus kita akui dalam hubungan biologis itu merupakan elemen luar di dalam struktur kekeluargaan. Kita tahu Mbak Mega adalah anak dari Presiden Soekarno, Presiden Indonesia yang pertama. Lalu kemudian tentu saja sebagai putri dari Mbak Mega, Puan Maharani itu adalah mempunyai status yang paling dekat secara biologis dengan Mbak Mega dan sekaligus cucu dari Presiden Soekarno. Nah, di dalam konteks inilah kita melihat bahwa Ganjar Pranowo secara biologis merupakan elemen luar di dalam struktur keluarga. Tetapi di dalam partai sebenarnya Ganjar Pranowo itu adalah seorang dalam, karena dia tokoh yang merupakan protege atau murid langsung dari Megawati. Bahkan di dalam pertarungan Ganjar Pranowo yang terakhir untuk menjadi gubernur di Jawa Tengah, Puan Maharani itu ikut serta mendukung, bukan hanya mendukung, malah turun secara langsung
ya bagi keberhasilan Ganjar Pranowo untuk terpilih menjadi gubernur kedua kalinya. Dan kita tahu kemudian Ganjar Pranowo berhasil menjadi atau terpilih menjadi gubernur yang kedua. Nah, tetapi ya harus juga kita katakan bahwa di dalam beberapa hal Ganjar Pranowo itu populer di kalangan rakyat, dan ini dibuktikan dengan hasil-hasil survei. Hasil-hasil survei memperlihatkan bahwa ya di samping Prabowo Subianto dan Anies Baswedan, Ganjar Pranowo bahkan ya didudukkan di dalam posisi kedua setelah Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan itu di dalam urutan ketiga. Nah, ini artinya bahwa Ganjar Pranowo setidak-tidaknya untuk sementara mempunyai dua kaki. Kaki pertama adalah kaki resminya, yaitu kaki ya yang berada di dalam partai. Ini yang saya maksudkan dengan resmi tadi. Lalu kaki yang kedua ada pada popularitas dia di tengah-tengah masyarakat gitu. Jadi Ganjar Pranowo betul ya merupakan elemen luar di dalam struktur hubungan biologis dengan Mbak Mega, tetapi pada saat yang sama dia berusaha memperkukuh posisi politik dia di dalam internal PDIP karena ya adanya dukungan yang boleh kita katakan real dari masyarakat, terutama kalau kita berpijak pada hasil survei yang bersifat konsisten gitu. Berapa kali survei kita selalu menemukan posisi Ganjar Pranowo itu tetap berada di nomor 2 setelah Prabowo Subianto. Nah, jadi dalam konteks ini Ganjar Pranowo untuk sementara kita lihat berhasil menggabungkan posisi ya kekuatan keresmiannya pada posisi dia di dalam partai PDI Perjuangan dan fakta tentang popularitas dia. Nah, pada hal yang kedua itu adalah pada Puan Maharani. Puan Maharani ya kita tahu adalah putri langsung dari Mbak Mega dan cucu ya langsung dari Soekarno, salah satu pendiri Republik Indonesia. Dan di atas segala-galanya, karena Mbak Mega adalah sang bundanya, maka kemudian bisa kita katakan bahwa Puan Maharani adalah ya dalam dua tanda kutip salah satu pemilik dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dan karena itu ya di dalam konteks partai posisi Puan Maharani jauh lebih kuat dibandingkan dengan posisi Ganjar Pranowo. Nah, persoalannya adalah bahwa kita bisa bertanya sejauh mana ya Puan Maharani itu mendapatkan dukungan dari rakyat di luar ya PDIP. Nah, ini pertanyaan penting ya dan sudah berkali-kali saya ajukan di dalam Coffee ya bahwa ya di dalam konteks pemilihan presiden maka dukungan yang berlipat-lipat lebih luas, berlipat-lipat lebih besar daripada dukungan ya partai dibutuhkan karena kemenangan seseorang untuk menjadi presiden itu adalah kemenangan yang bersifat umum, bersifat generik, bukan kemenangan dari simpatisan sebuah partai politik. Nah, kalau dilihat dari konteks ini, maka sebenarnya setidak-tidaknya sampai ya persoalan ini saya bicarakan, yakni pada tanggal 20 September 2022, posisi
Puan Maharani di dalam konteks popularitas itu masih jauh tertinggal dari Ganjar Pranowo, pecinta Indonesia, bangsa dan demokrasi. Nah, kalau kita lihat di dalam konteks ini, maka perlu ya kita pertimbangkan dua hal. Yang pertama adalah hal yang berkaitan dengan sesuatu yang bersifat ideal, yakni bahwa ya kalau Indonesia dipimpin oleh seorang perempuan, ya, kalau misalnya masyarakat Indonesia itu mampu ya, merelakan ya dukungan mereka kepada perempuan, maka itu menunjukkan kemajuan dan kematangan demokrasi di Indonesia. Kedewasaan berpolitik rakyat Indonesia secara keseluruhan. Karena sejak zaman kemerdekaan sampai kemudian zaman apa yang disebut dengan reformasi dan demokrasi sekarang ini, itu tidak pernah ada perempuan dipilih menjadi presiden. Jadi kalau tekad dari Puan Maharani juga merupakan tekad dari Mbak Mega agar Puan Maharani bisa terpilih menjadi presiden, secara ideal itu adalah suatu pilihan yang bagus di dalam pengertian bahwa derajat demokrasi Indonesia, derajat kematangan politik ya di Indonesia itu ditentukan dengan terpilihnya seorang perempuan menjadi presiden. Nah, tapi persoalannya adalah bahwa apakah Puan Maharani secara kualitatif mempunyai persyaratan ke arah itu. Nah, persyaratan yang paling dasar adalah popularitas. Di dalam konteks ini, seperti yang telah saya katakan sebelumnya, untuk sementara popularitas Ganjar jauh lebih tinggi daripada popularitas Puan Maharani. Ini dalam konteks realitas yang kita lihat gitu. Nah, tetapi di dalam konteks kualitas, Puan Maharani masih harus membuktikan dirinya. Berkali-kali saya katakan di dalam Coffee ini bahwa sudah saatnya Puan Maharani menanggalkan status-status keistimewaannya di dalam partai politik. Apakah statusnya sebagai putri langsung dari Mbak Mega? Apakah statusnya sebagai ya salah satu ketua di dalam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan? Apakah statusnya sebagai cucu langsung dari Bung Karno? Jadi ikatan darah, lalu kemudian status resminya di dalam partai itu harus dilepaskan. Puan Maharani itu harus berani bereksperimen dengan kekuatan-kekuatan ya, intelektual, dengan kekuatan-kekuatan nalar, dan dia kemudian secara individual harus membuktikan di hadapan rakyat bahwa dia lebih baik dari Ganjar Pranowo. Tanpa pembuktian itu, maka dukungan partai tidak terlalu banyak artinya. Nah, di dalam konteks inilah saya ingin mengusulkan kepada Puan Maharani. Apakah saya mendukung Puan Maharani atau tidak? Itu bukan persoalan. Tetapi ya, saya senang juga kalau ada perempuan yang terpilih menjadi presiden di Indonesia. Nah, tetapi keterpilihan seseorang menjadi presiden itu bukan ditentukan oleh jenis kelamin. Yang dilihat oleh rakyat ya, adalah gagasan-gagasan apa yang ditawarkan kepada mereka. Impian-impian apakah yang bisa direalisasikan? Ya, impian tentang Indonesia di masa depan yang mampu direalisasikan oleh seseorang. Nah, kalau di dalam konteks ini, maka ya status kelamin seseorang,
laki-laki atau perempuan menjadi tidak relevan. Di sini Puan Maharani itu harus tampil dengan keberanian intelektual seperti yang dilakukan oleh para calon-calon pemimpin yang berasal dari kubu laki-laki. Yang dibutuhkan di sini adalah kecakapan argumentatif dari Puan Maharani untuk tampil meyakinkan baik dari kalangan terpelajar, terutama dari kalangan terpelajar maupun rakyat secara keseluruhan dengan kekuatan pribadinya tanpa juru bicara. Sekali lagi saya katakan tanpa juru bicara. Nah, saya berkeyakinan bahwa Puan Maharani masih punya waktu selama belasan bulan ke depan untuk menunjukkan kemampuan dirinya. Tunjukkan bahwa dia memperoleh doktor honoris causa itu bukanlah karena dia seorang politisi, bukanlah karena dia itu seorang anggota DPR atau pimpinan DPR, dan bukan karena dia adalah salah satu ketua dari partai terbesar di Indonesia. Dan di atas segala-galanya bukan karena dia adalah putri Mbak Mega, tetapi karena kelayakan intelektual, kelayakan pengetahuannya, kelayakan tentang berapa buku yang telah dia baca, kelayakan tentang berapa makalah yang sudah dia tulis, kelayakan tentang pikiran-pikiran yang bisa diajukan dan mengejutkan masa rakyat Indonesia secara keseluruhan. Saya percaya andai kata Puan tidak dikelilingi oleh orang yang hanya bisa memuja, tidak dikelilingi oleh orang yang tidak bisa mengkritik Puan Maharani, tidak dikelilingi oleh orang yang diam dan hanya manut saja, melainkan adalah partner yang kreatif, partner yang sejajar, di mana pikiran-pikiran kritis dari mereka bisa diakomodasikan, maka pada saat itulah Puan Maharani itu akan tampil dengan kekuatan yang sejajar dari calon-calon presiden yang berasal dari laki-laki. Oke Puan, Anda masih punya waktu dalam belasan bulan ke depan. Anda masih bisa. Dan kalau memang Anda layak secara intelektual menjadi seorang pemimpin puncak nasional, perempuan yang pertama untuk dipilih di Indonesia, kenapa tidak? Tetapi Anda harus mengikuti apa yang telah saya sampaikan tadi. Tunjukkan bahwa Anda mampu tanpa partai, tanpa Mbak Mega, tanpa mengaitkan diri sebagai cucu Soekarno.